Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali anak-anakku dalam mata pelajaran produktif, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 semester Gasal. Hari ini kita akan membahas KD 1, KD 3.1 dan mari kita simak. KD 3.1 membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Apa saja yang kita pelajari pada KD 3.1? Ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Sedangkan yang kedua adalah memberikan contoh sikap dan perilaku wirausahawan. Sedangkan untuk materi pokok ada 3. Yang pertama sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua sikap prestatif. Yang ketiga adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama tentang sikap wirausahawan. Ya, sikap wirausahawan yang perlu dikembangkan oleh seorang wirausaha ada 5. Yang pertama, seorang wirausahawan itu harus mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Ya. Jadi bukan yang flat, tetapi yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, seorang wirausahawan juga harus memiliki sikap bekerja tekun, teliti, dan produktif. Nah, ini harus kita mulai dari sekarang ya. Kita berlatih bagaimana kita belajar dengan tekun, dengan teliti, dan juga produktif. Jadi jangan membiarkan waktu kita itu tidak bermanfaat sama sekali. Itu berarti kita tidak produktif. Yang ketiga adalah seorang wirausahawan itu mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Nah ini juga harus kita ketahui etika bisnis itu yang seperti apa ya, yang sehat. Karena apa? Bisnis itu adalah kita gunakan sebagai mata pencaharian. Nah berarti mata pencaharian yang kita peroleh itu harus yang halal. Jadi bisnisnya ya bisnis yang sehat, bukan bisnis yang cepat kaya tetapi kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak. Nah itu jangan sampai terjadi. Sikap yang keempat adalah mampu berkarya dengan semangat kemandirian ya. Ini harus mandiri. Nah itu gimana caranya ya? Kita melatih sejak sekarang. Kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu ya kita harus memiliki semangat kemandirian. Tidak perlu duyak-uyak ya, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu di deadline, tidak perlu ditagih tugasnya. Jadi ya ketika kita sudah tahu jadwalnya kayak apa ya kita lakukan sendiri gitu. Jadi tidak perlu menunggu sesuk wae nek wis ditagih, itu jangan sampai. Itu adalah untuk melatih. Yang kelima, seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap mampu memecahkan masalah, mampu mengambil keputusan secara sistematis, berani mengambil risiko. Wah, ini agak berat ya. Mampu memecahkan masalah itu kadang-kadang kita kalau terbentur dengan permasalahan kita itu akan lari atau diam, meskipun ada orang yang sering mengatakan bahwa diam itu adalah salah satu sikap dalam memecahkan masalah gitu. Tetapi kalau itu kita biarkan ya kita tidak akan mendapatkan penyelesaian masalah gitu. Masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Seorang wirausahawan juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan secara sistematis. Salah tulisan ini ya. Mengambil keputusan secara sistematis. Sistematis itu seperti apa ya? Terstruktur itu, tidak gerusa-gerusu, tidak waton, juga tidak pilih seh gitu ya. Jadi sistematis itu semua orang bisa menerima hasil keputusan yang diambil oleh seorang wirausaha.
Kemudian harus berani mengambil risiko. Nah, ini harus kita latih ya, taking risk. Jadi mengambil risiko itu memang perlu kita latih. Kalau kita tidak terbiasa mengambil risiko dalam pengambilan keputusan, maka kita terlalu gerusa-gerusu. Kita tidak memikirkan akibat dari keputusan yang kita ambil. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, maka kita harus siap dengan risiko yang dihadapi. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi, apapun kegiatan kita, apapun keputusan kita, yang perlu kita pertimbangkan adalah risiko yang akan kita hadapi. Jadi, tidak hanya mengambil keputusan, tapi termasuk juga dalam keberanian mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah perilaku wirausahawan. Perilaku wirausahawan ini ada beberapa. Yang pertama, harus memiliki rasa percaya diri. Nah, cirinya apa? Percaya diri itu cirinya pendiriannya teguh, tidak tergantung pada orang lain. Nah, yang satunya, ayo bolos weh. Oh iya, itu berarti kita tidak memiliki pendirian yang teguh. Jadi kalau misalnya temennya mau bolos, ya kita harus mengatakan bahwa oh tidak gitu. Jadi memang harus pendiriannya tegas. Selanjutnya memiliki kepribadian yang baik. Ini ya, kepribadian yang baik itu tidak bisa lahir begitu saja, tapi harus kita bentuk sejak sekarang untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang baik. Jangan mengatakan bahwa lah ini kan masih sekolah gitu. Sasae, besok saja kalau sudah lulus, kita pasti punya ini gitu ya. Ya, kalau memang kita konsisten dengan itu, tetapi kalau tidak, karena sudah terlena dengan kebiasaan yang tidak baik, maka itu akan melahirkan karakter. Kemudian harus memiliki optimisme terhadap pekerjaan. Jadi pede dengan apa yang dilakukan. Optimis. Jadi orang itu tidak boleh mengatakan misalnya ini baru kelas 5 SD gitu ya. Kemudian dia mengatakan, "Saya bisa jadi dokter enggak ya?" gitu. Padahal belum lulus SD, SMP juga belum, SMA juga belum, kuliah saja juga belum. Nah, itu kita tidak boleh mengatakan bahwa, "Oh, kamu pasti tidak bisa jadi dokter karena kamu bodoh banget." Itu tidak bisa. Jadi optimis terhadap pekerjaan itu suatu saat apa yang akan kita impikan itu pasti akan terjadi. Itu harus menjadi harus menjadi penggerak alam bawah sadar kita bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah akan berhasil. Itu perlu optimisme. Kemudian perilaku yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Apapun yang kita kerjakan itu harus melahirkan sebuah prestasi, haus akan prestasi. Jadi saya harus berhasil, saya harus bisa. Prestasi itu tidak pasti, tidak selalu diikuti dengan piala yang kita terima. Tapi yang namanya prestasi itu adalah kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Ya, itu prestasi. Kemudian semua tugas atau pekerjaan itu orientasinya adalah pada hasilnya ya. Jadi tapi bukan berarti kemudian mengesampingkan proses, yang penting hasilnya kita KKM gitu, tidak. Tetapi apapun yang kita lakukan itu orientasinya nanti akan ke sana. Kemudian harus tekun, harus tabah. Ini sangat luar biasa anak-anakku. Jadi ketekunan dan ketabahan itu memang sebuah perilaku yang memang lambat laun itu harus kita coba pada diri kita. Kita itu termasuk tekun atau tidak. Kalau tidak tekun lalu bagaimana caranya? Kita itu tabah enggak tahu. Jadi ketekunan dan ketabahan itu kadang-kadang memang menimpa orang-orang yang serba terbatas.
kompetensinya terbatas, ya, fasilitasnya terbatas, itu justru akan menimbulkan ketekunan dan ketabahan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Bukan berarti kalau yang fasilitasnya lengkap lalu tidak tekun ya, itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki keterbatasan itu akan memiliki ketekunan dan ketabahan yang lebih baik. Ciri yang keempat adalah punya dorongan kuat, punya motivasi tinggi, punya kemauan untuk bekerja keras. Nah, itu harus kita mulai dari sekarang. Perilaku yang ketiga adalah pengambil resiko. Nah, cirinya apa? Orang yang memiliki perilaku pengambil risiko itu cirinya adalah energik dan memiliki inisiatif yang tinggi itu. Jadi kreatif sekali itu. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengambil risiko. Jadi tidak hanya mengambil keputusan tetapi termasuk mempertimbangkan risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian seorang pengambil risiko itu memiliki ciri suka pada tantangan. Itu. Suka pada tantangan. Kalau diberi tantangan itu dia akan semakin tertantang untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak hanya wis lah ngene wae cukup itu, tetapi dia selalu ingin lebih maju, ingin berprestasi, ingin memperoleh hasil yang lebih dibandingkan dari yang sudah, dan jarang mengeluh. Ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita itu dapat tugas, kita sudah ngeluh duluan. Nah, apakah kita seorang yang mencerminkan perilaku wirausahawan? Perilaku kerja prestatif selanjutnya yaitu adalah kepemimpinan. Cirinya apa? Bertingkah laku sebagai pemimpin, mampu menanggapi saran dan kritik, kemudian mampu bergaul dengan orang lain. Perilaku berikutnya adalah keorisinilan. Ini ciri khasnya adalah wirausaha itu inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa, serba tahu, dan memiliki banyak sumber kemampuan. Selanjutnya adalah berorientasi ke masa depan. Cirinya adalah memiliki visi ke depan dan optimis dalam memandang masa depan. Selanjutnya adalah komitmen tinggi. Apa tuh komitmen tinggi? Komitmen tinggi itu adalah seorang wirausaha yang fokus pikirannya selalu diarahkan pada tugas atau usahanya. Dan dia selalu berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, jadi seorang wirausaha itu memang harus memiliki komitmen, selalu fokus. Kalau kita sebagai pelajar, maka kita juga harus selalu fokus dengan jadwal yang kita miliki. Jadi kita sudah tahu kalau hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya ini. Jadi fokus yang dikerjakan di situ. Oh ya, saya belum mengumpulkan tugas. Tugas apa yang masih harus saya kerjakan itu. Jadi setiap hari, setiap saat pikirannya itu tidak lepas dari perusahaan. Itu kalau wirausaha. Karena kita sebagai seorang pelajar, maka berarti pikiran kita itu juga setiap saat itu fokus atau tidak lepas pada pelajaran yang sedang kita hadapi. Jadi kalau dalam 1 minggu kita sudah hafal jadwal pelajarannya, yaitu sudah menunjukkan beberapa ciri dari komitmen tinggi. Selanjutnya, setelah komitmen tinggi, seorang wirausaha itu juga harus memiliki perilaku kerja prestatif. Nah, apa itu perilaku kerja prestatif? Prestatif itu adalah selalu berambisi ingin maju. Ya, berambisi ingin maju. Saya harus lebih baik dari yang kemarin. Saya harus lebih bisa dari yang kemarin itu. Kalau dia bisa berarti saya juga bisa. Kalau dia bisa berarti saya harus lebih bisa. Ciri khusus dari perilaku kerja prestatif itu adalah ingin selalu maju di segala bidang. Jadi
dia tidak hanya misalnya saya bagus di olahraga, berarti saya memang olahraga itu saja gitu ya. Ya itu bagus, tetapi akan lebih bagus lagi seandainya kita memang memiliki keinginan untuk selalu lebih baik pada semua bidang. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa saya tidak mampu dalam hal ini, maka sebagai pengimbangannya adalah kita harus mengoptimalkan dari kemampuan kita yang lainnya yang masih bisa kita tingkatkan. Tapi tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Ngene wae wis ora KKM. Nah, itu berarti bukan perilaku kerja prestatif. Jadi perilaku kerja prestatif itu adalah selalu ingin maju, ya, punya semangat yang sangat luar biasa, gemar sekali, ya. Jadi kalau kita menekuni bisnis, maka bagaimana kita itu bisa membuat bisnis kita itu lebih baik dari yang kemarin. Saya harus lebih baik dari yang kemarin, keuntungan saya harus lebih banyak, pemasaran saya juga harus lebih luas dari yang kemarin. Nah, berikut ini bisa kalian simak tentang perilaku kerja prestatif, prinsip yang bisa dilakukan untuk dapat melaksanakan kerja prestatif. Silahkan dicermati. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tujuan dan manfaat dari kerja prestatif, silahkan disimak ya, beberapa tujuan mengapa wirausahawan itu perlu menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif. Itu ya, silahkan disimak tujuannya. Nah, selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh oleh seorang wirausaha yang melaksanakan kerja prestatif atau yang berperilaku kerja prestatif. Manfaatnya diantaranya adalah ya prestasi kerja itu sangat lebih baik dibandingkan seorang wirausaha yang tidak memiliki perilaku kerja prestatif. Silakan disimak apa saja manfaat dari kerja prestatif. Selanjutnya adalah aspek-aspek kerja prestatif. Nah, apa saja dalam perilaku kerja prestatif ini? Yang pertama adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu adalah bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, menghasilkan sesuatu yang baik yang dilandasi dengan hati yang tulus, ya. Tidak menggerundel, tidak istilahnya sambat. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan cara ikhlas. Wah, tugas terus. Nah, itu berarti kita sudah tidak ikhlas. Selanjutnya adalah kerja mawas diri. Artinya wirausahawan itu tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Jadi perlu dipertimbangkan baik buruk dan resikonya. Tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan atau pujian. Jadi sumbu pendek ya. Terlalu terpancing dengan kritikan. Baru dikritik sudah umep. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi mawas diri itu juga harus bisa memisahkan antara permasalahan yang kita hadapi di rumah misalnya, itu tidak boleh dibawa ke perusahaan gitu ya. Itu berarti seorang wirausahawan belum mampu memiliki kemampuan untuk memilah-milah emosionalnya. Jadi tidak boleh membawa masalah rumah ke perusahaan atau ke kantor. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, tidak tergesa-gesa, jadi benar-benar dipikirkan, tapi juga cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, dan menentukan sikap untuk berbuat. Apa yang kita kerjakan itu sudah kita pikirkan masa-masa tentang apa dan bagaimana kita seharusnya bekerja.
Misalnya seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan untuk menghitung dengan secara detail, mengkalkulasi, berkomunikasi dengan siapapun, bawahan, dan juga kolega, juga harus bisa bernegosiasi dengan siapapun. Nanti suatu saat kita juga harus belajar mempelajari tentang ilmu komunikasi, ilmu negosiasi. Selanjutnya yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras itu berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Kerja keras ini selalu kontinu dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dia akan melakukan kegiatan apapun untuk mencapai visi dan misinya secara sungguh-sungguh dan tidak tidak hanya mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, tetapi berusaha betul mengelola aspek-aspek yang sudah ada itu. Ya, kita punya sumber daya apa saja, alat, ya 6M itu, man, money, material, mesin, method, ya market, itu benar-benar diupayakan secara optimal sehingga mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya yaitu kerja tuntas. Nah, apa yang dimaksud dengan kerja tuntas? Kerja tuntas itu adalah kerja yang utuh, tidak setengah-setengah, mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir. Jadi tuntas, kalau misalnya kita membersihkan sampah atau menyapu lantai, itu sampahnya tidak hanya biarkan teronggok di sudut pintu atau sudut kamar, tetapi sampai dibuang ke tempat sampah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerja tuntas. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu komitmen tinggi, apa itu prestatif, selanjutnya kita belajar tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Ini adalah kita gunakan sebagai acuan untuk memotivasi kita dalam menumbuhkan sikap berwirausaha. Nah, ada beberapa contoh para wirausahawan yang sukses karena keuletan, komitmen, dan ketekunannya. Nah, yang kita tampilkan di sini ini memang para pengusaha yang memang sudah benar-benar terkenal. Namun demikian, kita juga dapat meneladani atau melihat wirausahawan yang berada di sekitar kita, sekitar tempat tinggal kita. Kita bisa melihat para wirausahawan yang berhasil. Nah, kemudian kita kita telusuri apa saja yang membuat mereka itu berhasil. Nah, anak-anakku, keberhasilan dan kegagalan usaha itu juga bisa kita gunakan sebagai contoh kalau kita ingin melanjutkan usaha. Berikut ini adalah contoh-contoh keberhasilan wirausaha baik dari sisi pengusahanya maupun dari sisi produknya. Karena kadang-kadang kita melihat keberhasilan wirausaha itu memang tidak hanya ditentukan oleh wirausahawannya saja, tetapi barang atau produk yang kita jual itu kadang-kadang juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari wirausaha. Nah, silahkan dicermati apa saja yang bisa membuat wirausahawan itu berhasil. Dimulai dari karakternya dulu, kemudian dari produknya. Nah, di samping keberhasilan wirausaha, ini terdapat juga beberapa hal yang dapat menyebabkan wirausaha itu mengalami kegagalan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di antaranya apa saja? Ya, angkarnya kurang matangnya perencanaan. Memang tidak berbakat juga bisa. Kemudian kurang pengalaman. Kemudian yang keempat, kurang semangat, males-malesan gitu ya. Sekali rugi ya sudah.
kemudian kurang modal, pemasarannya masih sangat lemah ya. Kemudian etos kerjanya juga tidak begitu baik. Kemudian bisa juga ditentukan oleh lokasi yang kurang strategis. Nah, namun demikian dari kegagalan-kegagalan yang dialami itu tidak berarti bahwa kita memang tidak bisa berwirausaha, tidak seperti itu. Barangkali kalian bisa membaca beberapa buku. Besok kalau sudah masuk silahkan pinjam di perpustakaan beberapa buku tentang profil biografi para pengusaha, wirausahawan maupun tokoh politik yang berhasil. Kemudian dari situ kalian bisa melihat, oh kalau orang itu mau sukses, apa saja karakter yang harus dikembangkan. Kemudian apakah mereka juga tidak pernah gagal. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita mengalami kegagalan, maka kita tidak boleh berputus asa. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, yang selalu menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai apa yang diinginkan adalah yang pertama, seorang wirausaha itu tidak boleh mudah berpuas diri. Nah, kalau sudah laris ya sudah gitu ya. Jadi ya dia akan stagnan saja, tetapi target demi target itu memang harus selalu kita tulis, harus selalu kita kejar. Yang kedua, harus menjalankan hidup secara hemat, cermat dan bersahaja. Kayak pramuka ya. Hemat, cermat dan bersahaja. Jadi tidak hanya dihafalkan saja, tidak hanya diucapkan saja, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasi dasa dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, bekerja keras, tekun dan teliti. Nah, ya kan? Jadi tidak ada yang namanya wirausaha itu kok ya sempete itu. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya tidur ya, itu jelas tidak bisa. Selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Nah, niki. Kadang-kadang wirausahawan itu tidak melihat bagaimana kita memelihara pelanggan, tapi kadang-kadang yang penting laku, kita ngambil untung banyak, terserah pelanggan, padahal itu adalah hal yang salah. Yang kelima, membuat pelanggan setia. Nah, bagaimana pelanggan kita bisa balik lagi? Ya, bukan sekali beli terus kapok. Tapi bagaimana upaya kita membuat pelanggan itu setia, balik lagi, beli lagi. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang keenam, selalu berserah diri, tawakal itu ya. Kemudian selalu dinamis dalam hal ini kita mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan perekonomian. Itu dinamis. Ya, demikian materi kita pada KD 3.1. Selamat belajar. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya buat resume, kemudian kita akan melanjutkan dengan kegiatan ulangan harian. Ya, sampai bertemu kembali dalam materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.